Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ibu jamaah pengawasan pengantin antum yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bersuara bertolak ilmi bersama-sama menuntut ilmu, berdiskusi terkait dengan firman Allah Ta'ala, dan sedikit mungkin ada singgungan dengan hadis Nabi SAW sebagaimana dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini menjadi amal jariah bagi kita semua dan kita semua husnul khatimah. Tadi dimulai dari surat Al-Imran ayat 64. ya. Kita kaji ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Baik, jadi ayat 64 surat Al-Imran ini menjelaskan bahwasanya Allah mengajak kepada seluruh ahli kitab, bahwasanya seluruh umat manusia itu sama apa? Sama dalam hal kewajiban menyembah Allahnya. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman itu kewajibannya sama, yaitu menyembah kepada Allah. Nah, jadi apa di sini disebutkan? Wahai ahli kitab atau penerima kitab-kitab Allah. Di situ ada penerima kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kitab Taurat turun pada Nabi Musa, kitab Injil turun pada Nabi Isa, kitab Zabur turun pada Nabi Daud. Nah, jadi semua kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada Nabi yang satu dengan Nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim juga menerima kitab, yaitu suhuf, lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran dari Allah itu tidak lain adalah perintahnya sama. Perintahnya sama apa? Menyembah kepada Allah, meskipun syariatnya atau caranya itu berbeda-beda. Tata cara sholatnya orang terdahulu sama orang sekarang berbeda. Jadi antara umat satu nabi dengan nabi yang lain berbeda. Makanya kita tidak diajarkan sama Rasulullah bagaimana tata cara sholatnya orang Bani Israel. Umatnya Nabi Ibrahim, bagaimana mereka cara sholatnya, berapa rakaat, itu kita diajarkan. Kalau diajarkan nanti takut menjadi sunnah, takut akan dikerjakan oleh umat Rasulullah. Contoh, Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabi Daud, yaitu Nabi Daud puasa setengah tahun juga tidak puasa. Jadi setengah tahun puasa, setengah tahun berikutnya tidak puasa, dengan cara diselang-seling. Satu hari puasa, hari berikutnya tidak. Satu hari puasa, berikutnya tidak, dan seterusnya. Nah, kalau ini disampaikan oleh Rasulullah, maka bisa menjadi sunnah. Umatnya mengikuti. Makanya sholat tidak diajarkan. Kita tidak perlu juga tanya bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim dan umatnya, atau bagaimana sholatnya Nabi Musa dan umatnya. Tidak perlu. Dan Allah tidak mengajarkan juga. Takut kalau diajarkan nanti menjadi sunnah. Jadi katakanlah kepada ahli kitab bahwasanya satu sama lain di antara mereka itu adalah tidak ada perselisihan atau semuanya sama, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak ada persekutuan bagi Allah dengan suatu pun. Kemudian, dan jika mereka berbalik, maka katakanlah pada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau seandainya di antara umat manusia
manusia sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat nanti kok ada yang berpaling tidak mau menyembah Allah, maka itu termasuk orang-orang yang lewat. Kita tidak usah mengurusi, tidak usah kemudian sibuk dengan orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah. Kita tinggalkan saja. Di sini fa'intawallaw faqulu syahadu, katakan bersaksilah sesungguhnya kita ini hanya orang-orang yang mau berserah diri. Kalau ada yang tidak mau berserah diri kepada Allah, tinggal. Jadi untuk sampai dia bermusik. Seperti itu. Ini makna ayat dari 63. Intinya adalah Allah memerintahkan perintahnya satu kepada seluruh umat manusia untuk menyembah Allah, jangan menyekutukan. Termasuk menyekutukan Allah itu apa? Riya. Riya. Riya itu apa? Riya adalah perbuatan dalam rangka berbuat kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, tapi ingin dapatkan pujian orang lain. Itu riya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang aku paling takuti di antara umatku yaitu syirkul asghar. Kalau umatku ini melakukan syirik kecil. Lalu Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Wa ma huwa syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Riya." Syirik kecil itu adalah riya. Syirik kecil atau syirik besar sama hukumannya, yaitu dosa yang tidak pernah diampuni sama Allah. Makanya Rasulullah itu mewanti-wanti supaya umatnya jangan berbuat syirik kecil. Contoh, waktu bersedekah. Nah, ini waktu sedekah di bangunan. Apa nih? Dari bangun TK. Alhamdulillah. Monggo ini wonten ladang beramal. Kenapa? Swarga. Oh. Oke. Ladang amal menuju surga. Wonten yang dituliskan Abdullah, hamba Allah. Kemudian ada temannya yang nyinggung, "Bu, panjenengan boten amal, menikah." "Oh, amal kula, belum nami jenengan boten ada yang namanya Abdullah itu hamba Allah." Nah, itu termasuk riya. Termasuk riya karena ingin dibilang orang yang termasuk sedekah di dalam hal ini. Contoh, apalagi kalau yang ditulis hamba Allah ini nominalnya besar di antara yang lain. Sambil nyebut, itu tadi yang disebut namanya hamba Allah yang paling besar. Itu tulisannya hamba Allah, tapi kok ngaku dari pengansa. Jadilah riya. Jadi yang baik bagaimana? Ya diam-diam saja. Kesannya orang lain mau tahu kita bersedekah atau tidak, yang penting Allah yang hanya tahu. Nah, itu kita hindari perbuatan riya. Atau kemudian kita nanti diselisih sama saudara-saudara kita karena nggak ikut beramal contohnya. Jadi kesannya bukan perlu. Kalau diselisih atau dijauhi karena nggak ikut beramal, karena tidak ditulis namanya secara jelas, betul hanya Allah saja yang tahu. Itu jauh lebih baik. Jadi daripada kemudian ada riya, mau sedekah tapi ingin disebut-sebut sebagai orang yang baik, orang yang mulia, orang yang dermawan, tapi ada riaknya, itu sia-sia di hadapan Allah. Pupus. Jadi sedekahnya itu tidak dampak apa-apa bagi dirinya di akhirat. Di dunia berdampak. Dampaknya apa? Dapat teman baik, dapat sanjungan, dapat pujian, tapi di akhirat di hadapan Allah boten-boten amalannya sama sekali. Nah, niku monggo niki mangke sedekah atas nama hamba Allah tapi kok sampai disebut-sebut. Saya juga hamba Allah itu masuk boten perlu. Nah, seperti itu. Hindari riya. Biasanya memang dalam hal sedekah ini atau kurban. Kalau panitia yang menyebutkan apa yang penting bisik-bisik, makin disebutkan minum atau minum. Enggak besar. Kecuali kalau panitia menyampaikan, mengumumkan sebagai motivasi bagi yang lain, di pesannya sebagai motivasi bagi yang lain, bahwasanya ini loh, di antara keluarga kita ada yang sudah berkorban dengan kambing sekian, dengan sapi atas nama ini monggo yang lain.
Itu sebagai motivasi aja kan, tidak mengapa begitu. Tapi kalau seandainya di semua disebut hamba Allah, kita ikhlas. Ikhlas itu berarti pamrih kepada Allah, ingin dipuji Allah, ingin diberi pahala Allah, itu pamrih. Pamrih yang seperti ini ikhlas namanya. Kalau tidak ada pamrih untuk Allah, sia-sia. Apalagi pamrihnya untuk manusia, sia-sia. Jadi kan konten yang bermakna ikhlas itu seperti kita buang air kecil atau buang air besar. Nanti mirip nggak tahu? Jadi itu senes ikhlas. Ikhlas itu adalah kita berbuat baik, tapi kita niatkan ini untuk Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ikhlas. Atau kita berbuat baik kemudian minta tolong pada Allah. Ya Allah, ini tidak lain yang saya lakukan ini dulu adalah pendidikan dari orang tua saya. Bismillah ya Allah, apa yang saya lakukan, apa yang saya niatkan untuk Engkau, terimalah, juga berikan pahala untuk orang tua saya. Nah itu juga termasuk ikhlas. Mendoakan diri sendiri, mendoakan orang tua. Nah ini berarti ada pamrih di sana. Pamrihnya untuk siapa? Untuk Allah, untuk Engkau ya Allah, dan berikan pada saya kebaikan, termasuk kedua orang tua yang sudah mendahului kami. Dari apa yang aku lakukan, cipratilah pahalanya untuk orang tua. Insya Allah. Jadi karena apa? Ada pendidikan dari orang tuanya. Baik. Kemudian boleh nggak sedekah? Contoh kalau untuk pembangunan ini nanti ada yang sedekah pasirnya, ada yang sedekah dindingnya, contoh-contoh gitu. Kalau dinding sebelah kanan, kalau lantainya, sedangkan lantainya atas nama orang tua yang sudah meninggal, boleh. Dengan niatkan sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh. Untuk diri sendiri boleh. Nah ini dalilnya ada. Pernah sahabat Nabi datang pada Rasulullah, wahai Nabi, ibu saya meninggal mendadak. Ibu saya suka derma, beliau meninggalkan banyak harta. Kalau ibu saya tahu kapan wafatnya, saya yakin ibu saya sedekahin, karena hartanya diniatkan, pokoknya suka berderma. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau saya sedekah atas nama orang tua saya, atas nama ibu saya yang sudah wafat? Apakah boleh? Rasulullah menjawab, boleh lakukan. Jadi boleh, belum sampai diperdebatkan. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahli kitab ini ada ahli kitab Taurat, Injil, ini yang suka berdebat. Kitab Taurat itu berarti Injil Perjanjian Lama. Kalau Injil yang baru Perjanjian Baru. Ini Nabi Isa, muridnya Nabi Isa. Janganlah kalian memperdebatkan atau membantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim. Nah, jadi di antara dua kitab ini, Taurat yang satu dengan Injil, Taurat dengan Injil, itu ahli kitabnya berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu termasuk Yahudi atau termasuk Nasrani. Nah, jadi jawabannya di sini salah semua, karena Nabi Ibrahim bukan termasuk pengikut Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga bukan pengikut Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim lahirnya lebih dulu daripada Nabi Musa dan Nabi Isa. Contoh, kalau kita mengikuti sejarah, Nabi Ibrahim ini Nabi yang paling atas contohnya. Kemudian nanti memiliki dua putra. Yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak inilah turun temurun nanti ada Nabi Musa, ada juga Nabi Isa. Ada di mana semua? Di wilayah Palestina. Yang Arab, yang wilayah Arab yang di Nabi Ismail tidak disentuh. Kenapa? Karena jauh. Tapi kalau Nabi Musa sama Nabi Isa itu lebih dekat. Ada sama-sama di wilayah Palestina. Sama-sama sebagai penyelamat Bani Israel. Kenapa kok disebut Bani Israel? Sebelum ke Nabi Musa,
ada Nabi sinten putranya Nabi Nabi Ibrahim, ada Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti memiliki putra keturunan sampai kemudian ada Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah yang dijuluki dengan Israel. Jadi Nabi Yakub niku dari sisi Nabi Nabi Ishak. Nabi Ismail betul diceritakan sama sekali. Nanti di akhir ternyata jadi nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Yakub ini mau julukannya apa? Israel. Nabi Yakub ini julukannya Israel. Nah, Israel itu artinya yang dekat sama Allah. Makanya keturunan-keturunannya disebut Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub julukannya Bani Israel. Anak-anak Yakub namanya. Nah, nama-nama anak Yakub, Nabi Yakub itu wonten pinten? 9 atau 11? 9. Ada 9. Di antaranya nanti ada Nabi Yusuf. Ada Yahuda. Yahuda itu siapa? Yahuda adalah kakaknya Nabi Yusuf yang pertama kali memiliki niat untuk membunuh adiknya yang namanya Yusuf. Yahuda memiliki keturunan, inilah yang disebut dengan Yahudi, pengikut bapaknya Yahudi. Termasuk Bani Israel. Jadi Yahudi itu dari siapa? Yahudi itu keturunannya kakaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf apakah ada cerita? Tidak ada, sudah sampai Nabi Yusuf saja. Nah, ketika beliau pertama kali tinggal di Palestina, Nabi Yusuf itu ada di Mesir. Kenapa kok ada di Mesir? Karena Nabi Yusuf dijual, kan jadi budak, sampai akhirnya menjadi warga Mesir, jadi budak di sana. Masih ingat ya? Masih. Kemudian tergoda, diganggu, difitnah dengan ada kisah Siti Zulaikha. Kemudian dipenjara. Setelah dipenjara, Nabi Yusuf memiliki penampil tasik tinggi. Nah, jadi kan kalau nggak ada mimpi pembetaan Nabi Yusuf. Kemudian sampai di situ kemudian apa yang terjadi? Nabi Yusuf diangkat menjadi bendaharawan Mesir. Rajanya waktu itu Muslim. Nah, disitulah Nabi Yusuf menjadi konglomerat atau bangsawan di Mesir. Tapi tetap dihina. Kenapa dihina? Karena bekas budak. Kenapa? Bekas budak. Ketika sudah ada di Mesir, semua keluarganya Nabi Yakub itu pindah ke Mesir semua. Sampai di sini, saya ngerti? Bisa. Nah, ketika disinilah disebut Bani Israel ada di wilayah Mesir. Muncul Fir'aun, Nabi Yusuf meninggal, Nabi Yakub meninggal, keturunan Yahudi karena ada Yahuda di dalamnya. Mereka ini masih disebut Bani Israel. Di wilayah Palestina mana wilayah? Apakah ada Bani Israel? Tidak ada, karena semua sudah pindah ke Mesir. Para nabi-nabi mereka wafat. Tinggal muncul Nabi Musa. Nah, di sini Bani Israel itu dihina, disiksa, tetap diakui sebagai budak karena dinisbatkan kepada Nabi Yusuf. Sehingga Fir'aun juga mendesak dan menginjak-injak atau mengintimidasi Bani Israel, maka ditolonglah oleh Allah melalui siapa? Nabi Musa. Dari Mesir pindah lagi. Nama ceritanya. Jadi Nabi Ibrahim di mana? Jauh. Nabi Ibrahim jauh. Nah, orang-orang ahli kitab antara keturunan Bani Israel lalu yang menerima kitab Taurat dan menerima kitab Injil itu berbantah-bantahan. Ibrahim itu Bani Israel yang Yahudi, orang yang setunggal mengatakan bukan. Nabi Ibrahim itu Nasrani. Berarti yang betul, apakah Nabi Ibrahim Yahudi atau Nasrani? Sanes budi-budi. Karena Nabi Ibrahim itu jauh sebelum munculnya Yahudi, jauh sebelum munculnya Bani Israel, sebelum Nabi Yakub.
Sampai di sini waktu yang ditambahkan. Betul-betul ini baik. Ini oh, siap. Sejarah Islam. Kalau jadi betul paham. Kalau lanjut, ya Allah kita dilema tuhajuna Ibrahim apa unzilat Taurat wal Injil illa min ba'di. Tidak mungkinlah Nabi Ibrahim itu belajar Taurat, tidak mungkin juga Nabi Ibrahim belajar Injil karena Nabi Ibrahim sudah ada lebih dulu. Afala ta'qilun? Tidak kalian berpikir? Nah, di sinilah Allah menyampaikan. Kemudian, nah nanti ada jawabannya. Itu sebenarnya Nabi Ibrahim itu yang seperti apa? Agamanya apa? Di ayat yang 66, beginilah kamu ini sewajarnya membantah tentang hal yang kamu tidak ketahui, yang kamu ketahui. Ya. Maka kenapa kamu membantah tentang hal yang tidak diketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi antara orang Yahudi dan orang Nasrani itu berbantah-bantahan yang mereka nggak ngerti Nabi Ibrahim itu sebenarnya di kubu mana, paslon mana kan? Ternyata buatan semuanya nggak masuk. Di Yahudi juga bukan, di Nasrani juga bukan. Kemudian ayat 67, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi dua agama ini, agama Yahudi ini bangga dengan Nabi Ibrahim dan senang karena kesalahan Nabi Ibrahim diakui sama dunia. Yang agama Nasrani juga senang dengan Nabi Ibrahim sehingga mengaku-ngaku Nabi Ibrahim adalah pembentuk agama Nasrani. Nah, di sini Allah menjawab, Ibrahim bukanlah orang Yahudi dan juga bukan pula orang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim ini tidak di Yahudi, tidak di Nasrani, tapi orang yang lurus, yang soleh, yang berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, di sini ada penekanan Nabi Ibrahim ini adalah orang yang lurus yang sama sekali tidak menyekutukan Allah. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi memang menyembah Allah, tapi di samping menyembah Allah, mereka menyembah anak Allah yang namanya Nabi Uzair. Jadi ada sosok soleh, orang soleh namanya Uzair. Ini yang kemudian mereka sembah. Mereka mengakui Uzair ini adalah anak Allah. Itu Yahudi. Yang Nasrani juga sama, menyekutukan Allah, mengakui Allah memiliki anak namanya Isa, Nabi Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka menyekutukan. Jadi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sama sekali tidak menyekutukan Allah. Itulah yang dipegang Nabi Ibrahim di jalannya. Dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik, bahkan Nabi Ibrahim termasuk orang yang berserah diri muslim. Nah, di sini disebut. Jadi walakin kana hanifan musliman. Jadi kalau ditanya agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Karena orang yang berserah diri kepada Allah namanya muslim. Jadi kita ini semuanya muslim, berserah diri kepada Allah. Apa-apa kita gantungkan pada Allah. Mau minta makan, minta hujan, alhamdulillah hujan sedikit. Nah, itu kita berserah diri sama Allah. Meskipun pedih, alhamdulillah. Yang penting belum sampai asal itu. Nah, ini berserah diri. Kalau ternyata dihentikan lagi sama Allah, gitu, berdoa alhamdulillah, yang penting alhamdulillah. Nah, ini adalah Islam berarti ya, karena kita semua Muslim, berarti beragama Islam. Nabi Ibrahim itu Muslim, maka Nabi Ibrahim juga beragama Islam. Nah, sekarang asal usul kenapa kok jadi Yahudi? Yahudi itu mestinya juga Islam, tapi gara-gara mengikuti bapaknya Yahuda, pengikut-pengikutnya ini disebut Yahudi. Kenapa? Karena jadi kelompok sebenarnya. Sebenarnya bukan agama ya, tapi keturunan Yahuda. Sedangkan Nasrani, karena waktu itu Nabi Isa berkata, "Man ansor ilallah," sebenarnya siapa sih penolongku? Lalu murid-muridnya mengatakan, "Nahnu ansor ilallah." Kami adalah penolong kau. Jadi Nasrani itu penolong artinya.
penolong. Penolong siapa? Penolong Nabi Isa. Jadi agama. Padahal itu adalah kelompok. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengesahkan Allah jadi agama sendiri. Begitu juga Yahudi. Karena tidak mengesahkan Allah, jadilah agama sendiri. Kalau Islam pasti mengesahkan Allah. Islam, tapi agama yang lain. Baik, sama kita lanjut. Lanjut. Oke. Ayat berikutnya 68. Inna awla nasi bi Ibrahim alladziina tabauhu hadzal nabi walladziina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikuti nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang beriman. Kenapa Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim? Karena yang melakukan syariat haji itu hanya Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi betul wonten yang haji. Mereka hanya mengakui nabi keturunan Nabi Ishak saja. Nabi Ishak itu yang mereka akui. Yang Rasulullah tidak diakui. Maka mereka tidak melakukan haji umroh. Padahal mereka tadinya orang Yahudi niku mengagung-agungkan Nabi Ibrahim, tapi kok boten ngikuti. Padahal di syariat haji di situ ada kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Mereka tidak melakukan ibadah kurban. Orang Yahudi, orang Nasrani juga tidak menyembelih kambing untuk kurban. Padahal katanya mereka mengagung-agungkan Nabi Ibrahim. Nah itulah. Maka di sini di ayat ini menyatakan yang paling dekat dengan perbuatan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini Islam yang benar. Adapun yang tidak melakukan itu, mohon maaf, bukan Islam. Seperti itu. Nah, lalu begitu juga umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sama mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Sekarang, kenapa sih kok Nabi Ibrahim jadi idola? Seluruh nabi atau seluruh agama yang katanya agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, kenapa kok mengidolakan Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini memang bapaknya para nabi, berserah dirinya niku melebihi para nabi yang lain. Terus dilanjutkan oleh Rasulullah, berserah dirinya juga sama. Maka ketika kita bersolawat atas Nabi Muhammad harus digandeng dengan Nabi Ibrahim. Baik, nah karena masuk asa kita sempat dulu ya, kita pendek baca alhamdulillah. Alhamdulillah.